PDI Perjuangan yang dituding, difitnah, menjadi dalang dibalik munculnya nama Jokowi sebagai pejabat terkorup di OCCRP. Lah kok bisa? Kok bisa loh nama PDIP disangkut pautkan dengan OCCRP? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya lagi-lagi dari PDI Perjuangan yang dituding, difitnah, menjadi dalang dibalik munculnya nama Jokowi sebagai pejabat terkorup di OCCRP. Lah kok bisa? Kok bisa loh nama PDIP disangkut pautkan dengan OCCRP? Ini kalau misalkan OCCRP ini adalah media yang ada di dalam negeri, kemudian bukan media mainstream yang katakanlah bisa dibayar, dibeli untuk menggiring opini, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi OCCRP ini adalah lembaga atau media ataupun organisasi yang ada di luar negeri, kemudian juga ini sulit rasanya kalau kita memainkan logika kita bahwa PDIP ini melakukan intervensi kemudian ada kaitannya untuk menjelek-jelekan nama Jokowi, ini kan aneh. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh salah satu kader Partai Golkar. Nah, meskipun di media ini, bukan media mainstream, menyatakan bahwa Golkar menuding PDIP, tapi ini kalau bagi saya sepertinya bukan mengatasnamakan Partai Golkar. Kebetulan yang menyampaikan ini namanya Ahmad Yani Panjaitan. Dia ini adalah koordinator koalisi kader Partai Golkar yang ternyata juga salah satu relawan Jokowi yang bernama Kopi Jogja. Tapi entah kenapa media ini kemudian menyampaikan seolah-olah ini adalah suara atau pernyataan resmi dari Partai Golkar. Padahal kalau bagi saya sebetulnya ini bukan. Dia ini, Ahmad Yani Panjaitan, adalah salah satu relawan Jokowi yang tergabung dalam Kopi Jogja ini, kemudian kebetulan juga dia adalah kader dari Partai Golkar, menyatakan bahwa ini adalah upaya dari PDI Perjuangan untuk menuding atau menutup-nutupi kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kader-kadernya. Sehingga kemudian memunculkan nama Jokowi, kemudian dimunculkan sebagai seorang tokoh atau pemimpin negara terkorup di dunia, itu kan yang disampaikan oleh Ahmad Yani Panjaitan. Nah, Ahmad Yani Panjaitan ini juga mengatakan kalau misalkan apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini sama halnya dengan kasus kenaikan PPN 12% kemarin. PDIP dituding lagi-lagi menuduh pemerintah Prabowo tidak pro rakyat karena menaikkan PPN 12%. Padahal dulu PDIP adalah salah satu inisiator, bahkan ketua panja pembahasan RUU HPP pada waktu itu. Nah, ini yang kemudian bagi saya, memang sekarang ini PDI Perjuangan menjadi sasaran fitnah, sasaran tudingan semenjak atau pasca Jokowi dan keluarganya dipecat. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, kalau kita bermain secara logika, masa iya mungkin PDI Perjuangan kemudian bermain dengan OCCRP untuk memunculkan nama Jokowi? Padahal, kalau kita melihat metode yang digunakan oleh OCCRP ini kan adalah polling. Nah, ini kan kemudian mempertimbangkan yang menjadi masukan dari para respondennya. Nah, setelah itu kemudian OCCRP melakukan investigasi. Benar nggak ini yang disampaikan oleh respondennya? Ternyata kan memang benar bahwa Pak Jokowi meskipun belum terbukti melakukan korupsi dalam bentuk uang, berapa jumlahnya, kemudian apa yang dikorupsi kan belum terbukti. Tapi OCCRP kan memandangnya bukan hanya itu. Dari segala macam bentuk kebijakan, lalu kemudian juga dengan mengutak-atik hukum, mengubah dalil yang ada di Mahkamah Konstitusi, ambang batas pencalonan capres-cawapres, itu yang dilakukan. Kemudian bagaimana seorang anak yang masih ingusan, katakanlah di dunia politik, tiba-tiba dia bisa menjadi ketua umum partai. Kemudian banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibilang
merugikan masyarakat Indonesia, terutama tentang pemindahan IKN, lalu utang luar negeri, lalu kereta cepat Wus, Jakarta-Bandung, dan lain sebagainya. Pembebasan lahan seperti yang ada di Wadas, kemudian yang ada terjadi juga di beberapa daerah, itu kan yang menjadi polemik. Itu yang menjadi pandangan dari OCCRP yang mengatakan bahwa mantan Presiden Jokowi menjadi salah satu tokoh dunia terkorup di samping juga dengan beberapa orang pemimpin dunia yang lainnya. Nah, itu kan yang kemudian menjadi tolak ukurnya, bukan dia korupsi berapa, kemudian apa yang dikorupsikan, bukan hanya itu. Tapi kemudian di media sosial sekarang para pemujanya, para pendukungnya, buzzer-buzzernya pasang badan, mereka minta dibuktikan, mereka dilaporkan, minta dilaporkan, para relawan termasuk Joman, Projo, dan lain sebagainya, mereka minta membuktikan, laporkan, seret ke pengadilan kalau memang ada buktinya. Kan seperti itu. Tapi kalau bagi saya, misalkan pun ini ada buktinya, misalkan ada buktinya, kok tampaknya susah untuk membuktikan itu. Karena apa ya? Karena penegak hukum kita sekarang, terus terang saya meragukan mereka akan mengungkap itu karena masih ada campur tangan Jokowi di sana. Orang-orang yang bertokol di beberapa lembaga hukum, terutama di kepolisian, itu masih orang-orangnya Jokowi. Jadi akan sangat susah untuk membuktikan itu meskipun ada buktinya. Tapi kalau sekarang memang belum terbukti. Tapi secara kasat mata, masyarakat Indonesia ini nggak bodoh. Mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun ini, itu adalah perilaku korup dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk intervensi hukum, kemudian dalam bentuk memanipulasi pemilu, pilpres, dan pilkada. Itu yang terjadi. Nah, sekarang ada lagi baru teori konspirasi yang muncul di media sosial, digelontorkan oleh para buzzer Jokowi, kemudian orang-orang penjilat mantan Presiden Jokowi, para pemuja mantan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa isu Presiden Jokowi masuk ke dalam daftar orang-orang yang terkorup di dunia itu adalah pembenci Jokowi di dunia internasional. Nah, sekarang apa untungnya dunia internasional ini membenci mantan Presiden Jokowi? Coba, apa untungnya? Sementara Pak Jokowi selama ini tidak punya masalah dengan dunia internasional. Kecuali dulu ketika bahan mineral kita ini mau diekspor bahan mentah, kemudian Pak Jokowi ingin ini dihilirisasi dulu, diekspor dengan barang setengah jadi, itu memang ada masalah dengan dunia internasional. Tapi selebihnya kan nggak ada. Pak Jokowi juga ke beberapa negara hubungannya baik, kemudian dengan dunia internasional juga baik pada waktu itu. Bahkan Pak Jokowi dulu digadang-gadang akan menerima Nobel, akan menjadi Sekjen PBB berikutnya, tapi kenyataannya seperti ini. Nah, kemudian kan kemarin juga Pak Budi Gunawan, Menko Polhukam mengatakan tolong jaga marwah Presiden. Apapun yang terjadi ini bahwa Pak Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi ini adalah pernah menjadi presiden kita. Tolong dijaga marwahnya. Begini loh, kita ini semua selama 9 tahun kemarin menjaga marwah presiden, menjaga marwah Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi sendiri dan keluarganya yang nggak bisa menjaga marwahnya sendiri. Di otak-atik sendiri, dibuat sedemikian rupa, sehingga itu tercium oleh dunia internasional bahwa Pak Jokowi adalah salah satu tokoh dunia terkorup di dunia. Nah, dengan demikian, apa? Kalau kita melihat reaksi dari PSI yang kemarin paling kebakaran jenggot, lalu kemudian juga salah satu kader dari Partai Golkar yang juga salah satu relawan dari Jokowi kemudian kebakaran jenggot, lalu kemudian dengan reaksi dari Pak Jokowi sendiri yang seperti itu kan memang nggak seperti biasanya. Biasanya kalau misalkan ada sesuatu, Pak Jokowi kan meresponnya kan dengan juga dibelok-belokkan. Juga kemudian dia tidak merespon secara serius. Tapi kasus yang satu ini, penobatan Pak Jokowi menjadi salah satu tokoh terkorup di dunia oleh OCCRP ini kan kemudian ditanggapi serius dengan Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa korupsi apa yang dikorupsi silakan dibuktikan, jangan membentuk framing jahat dan sebagainya. Itu kan seolah-olah ada bantahan di sana. Lalu kemudian PSI, kemudian orang-orang yang ada di sekeliling Pak Jokowi merasa bahwa ini perlu untuk ditanggapi. Kalau melihat reaksi itu, kok bagi saya mereka ini sepertinya panik dan kegerahan. Kalau enggak, ngapain mereka merespon dengan seperti ini?
Kalau di beberapa waktu dulu ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, terjadi banyak sekali apapun yang dituduhkan kepada Pak Jokowi meresponnya santai kok. Ya seperti itulah, seperti biasanya. Tapi ketika sekarang, kenapa ini responnya berlebihan? Saya menduga bahwa ini membuat dia panik, membuat seluruh orang-orang yang ada di circle-nya kemudian kebakaran jenggot, dan merasa perlu untuk meluruskan ini semua. Dengan cara apa? Dengan menuding berbagai pihak, termasuk PDI Perjuangan. Yang beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini menjadi musuh mereka. Ketika PDI Perjuangan mulai memecat Pak Jokowi dan keluarganya, lalu kemudian muncul kenaikan PPN 12% yang dituduhkan juga kepada PDI Perjuangan. Sekarang giliran di OSIS RP muncul nama Pak Jokowi juga PDI Perjuangan yang dituduh untuk ada di balik ini semua, menjadi dalang ini semua. Ini kan aneh, nggak masuk akal. Makanya sekarang kepanikan itu terjadi di kubu Pak Jokowi dan keluarganya dan para pemuja-pemujanya. Mereka kemudian sibuk mengklarifikasi, sibuk tuding ke sana kemari, dan sibuk untuk menuntut kita semua untuk membuktikan. Tapi itu tidak bisa mereka lakukan mengintervensi OSIS RP. Mungkin kalau OSIS RP itu lembaga yang ada di Indonesia, mungkin bisa diintervensi dengan sisa-sisa kekuatan Pak Jokowi sekarang. Tapi karena ini adalah media luar negeri, organisasi yang ada di luar, tidak bisa diintervensi. Yang bisa mereka lakukan adalah menuding ke sana kemari dan seperti kemarin membuat berita hoax bahwa nama Presiden Jokowi dihapus, padahal itu bohong. Ya sudahlah, kita ketawain saja sambil minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saling tuding menuding.